serta Voin bertegur sapa. Rezak mendapatkan seorang Yami. Oh no. Ini cilaka karena Yami posisinya agak sulit untuk diselamatkan, bahkan langsung di end begitu saja oleh pemain bernama Zeta. Mereka akan berebut entry compound dari arah jam 4. Zeta cooking grenades, lempar ke arah bagian depan. Masih cukup ngotot antara kedua tim ini, dimana kita tahu kedua tim punya gameplay, game style yang sedikit mirip, dan kali ini mereka dipaksakan untuk bertegur sapa. Stage keempat bukanlah tempat yang enak sebetulnya untuk dipaksakan fight karena mereka harus menyelesaikannya sekarang juga. Ya, di pinggir zona, Blue Zone juga bakal menghimpit, apalagi area sekitar mereka masih belum terlalu clear berdasarkan dari map stream dan juga minimap yang bisa kalian lihat. Ada yang berwarna pink-pink ya, yang berwarna pink itu adalah tim Secret yang hanya mengisahkan last man standing saja, yaitu seorang Soas yang kali ini mungkin bakal terpantau oleh seorang Vexi. Pandangan sudah mulai menuju ke arah last man dari tim Secret, tapi Voin juga tidak sekonyong-konyong lupa dengan keberadaan pemain dari Bumi Sport karena masih ada 3 pemain dari Bumi Sport yang tersisa, di mana posisinya masih belum diketahui pasti untuk keberadaan 3 pemain ini. Sementara Ponbit kayaknya mendengar tadi ada bunyi vehicle di bagian belakang, ada pergerakan dari TEM, dan makin dibuat pusing lagi untuk Boom Esport. Entry mereka terpotong, dijegal sama Voin, belakang mereka masih belum clear. Ini bakal susah sih, sangat-sangat susah. Itu pun kalau misalkan mereka selamat, gue rasa kayak sisa 1 atau sisa 2, dan perlu adanya turut andil serta dari orang lain gitu untuk mengganggu fight dari mereka. Tapi di bagian elimination feeds nampak Vampire terpretel 1 pemainnya, Swaps yang tercuri. Karena memang mereka bertegur sapa dengan Sam9. Sam9 sudah set up di dalam perumahan-perumahan kecil, pondok-pondok yang dijadikan tempat singgah sementara. Sementara TM Entertainment, well, mereka sudah hilang dari map Sanhok. Dan kita kembali fokus menuju ke arah Sam9. Yuhai masih terus berusaha untuk nge-zoning out, mengusir mundur pemain-pemain Vampire. Dimana Vampire saat ini dengan 3 pemain, mereka nggak akan langsung nabrak tempat dari Sam9 gue rasa. Apalagi mereka punya vehicle, bisa disengage, gencatan senjata dulu, tarik mundur, repositioning. Playzone sudah mengambil nyawa juga Ozja Thailand yang menjadi korban saat ini. Dan yang menjadi korban juga adalah Boom serta Voin Dangki. Potato juga tumbang karena ada sebuah threat yang dikirimkan oleh seorang Zero, tapi Boom sudah kehilangan kembali 1 anggota mereka. Tersisa last man standing saja untuk Boom Esport kali ini. Zero sudah mulai terspot, Molotov dilemparkan. Kalau terbakar, DPS bakal lebih menyakitkan, tapi ternyata bakarannya nggak connect menuju ke arah seorang Zero. Masih bisa bertahan dia sejauh ini. Dan kita berpindah juga di mana ada Cedal yang mendekat ke arah tim Voin. Terpotong juga pergerakan dari Voin. Setelah Voin memotong pergerakan dari Bumi Sport, sekarang jatahnya Voin yang akan dipotong oleh tim Alliance tentunya. Leon DZ sudah mulai memantau area belakang sana, melakukan screening, mencari informasi, dan zona berpindah kembali membuat Voin dan juga Alliance akan komit, dan dua-duanya bakal coba dijegal oleh tim Stranger. Iya, Strangers yang menjadi satpam zona, dia yang ngejagain entry compoundnya di arah jam 3 juga. Dan masih ada 10 tim. Ini menurut gue padat banget sih untuk stage kelima ini, Eldoge. Ini adalah stage yang lagi-lagi ya, Sanhok. Ini menguntungkan Stranger sama Sam9. Mungkin Arena juga. Tapi untuk Voin dan KID, ini kalau mereka berhasil untuk bisa masuk ke arah bagian dalam, hari ini bisa gue pastikan mereka pede banget. Karena masalah mereka adalah clearing. Dan lagi-lagi ada beberapa titik mereka mainkan, tapi untuk memfokuskan di kacamata kuda fight-nya, ini masih menjadi masalah. Ya, masalah besar karena dari Voin Dangki juga sudah mulai knockdown 1 persatu. Vexi last man standing. Tidak ada bullet sama sekali. Harus nge-end 1 pemain. Dan ternyata Ozja menusuk dari bagian belakang. Timing yang sangat tepat sekali membuat Voin rugi. Voin pulang ke arah lobby. Aduh, sayang banget. Gue kira yang bakal gangguin mereka adalah Stranger, tapi ternyata Ozja yang bakal mendekat terlebih dahulu. Dan sudah ada 1, 2, 3, 4, 5 tim Indonesia. Lampunya redup, hanya mengisahkan Kagendra sendiri saja untuk last team dari Indonesia. Sementara The Xavier kali ini bakalkah dia bertahan karena bakal bertemu dengan tim Ozja yang ternyata kalah face to face. Lamborghini berhasil memenangkan fight tersebut dan Gaby langsung ditumbangkan begitu saja. Poin pertama berhasil didapatkan, tapi DX juga bisa mendapatkan 1 poin dan last man standing Ozja tak berdaya. 2 pemain bergerak beriringan. Selesai perjalanan dari Ozja untuk di game yang pertama. Wah, ini pintar Xavier. Gue melihat sudah ada menurunkan first aid. Jadi sepertinya mereka tahu untuk masuk play semakin sulit, akan ada healing untuk cari placement dari seorang Parajin atau mungkin sisa lainnya ada di bagian di blue zone-nya. Ya, dan ada fight berikutnya juga dari arah jam 12. Kagendra yang memang udah nggak ada jalan lain. Dia harus nabrak tempat dari Arena, mereka harus retake. Tapi sayangnya mereka udah kehilangan 3 pemain. Iya. Ini yang bikin sulit. Sisa Lele Boy, last man standing, kena blue zone, stage kelima. Mata semua dari Arena menuju ke arah Lele Boy. Unless Sam9 ini gangguin, gue rasa masih ada kesempatan. Tapi Lele Boy udah begitu low. Nggak ada healingan lagi, habis. Selesai sudah untuk dari Kagendra. Dari Kagendra kehilangan momentum. Dan dengan demikian Sanhok, tidak ada tim Indonesia yang survive sampai ke late game.
7 tim tersisa dari Thailand, dari Malaysia, dan juga 1 dari Vietnam. Ya, tersisa tim-tim lain ya di luar dari tim-tim Indonesia karena 6 tim Indonesia sudah dipulangkan ke arah lobby. Sementara Sam9 mereka masih punya kontrol akan zona ini. Dan ada bagian kanan yang bakal bergerak adalah pemain-pemain dari tim Stranger. Sementara EA juga masih mendapatkan kompon. Tapi kalau gue jadi EA, kayaknya gue bakal ngirimin beberapa pemain gue untuk ngontrol ke arah depan. Iya, untuk ngelebarin lah ya, Yes. ngelebarin dikit karena memang di area utaranya juga agak cukup kosong. Betul? Tapi teman-teman, klasemennya nih seru nih. Vampire masih ada dan Vampire pun selamat tadi, hampir dia di knockdown. Tapi tiba-tiba ada pihak ketiga ikut campur nembak. Alliance pun satu pemain terakhir yang masih bisa untuk berjuang walaupun itu adalah nafas terakhirnya. Tapi setidaknya cukup mendongkrak poin, 5 elimination sampai ke peringkat kelima juga. Ya itu cukup itu buat Iya. nambelin game pertama dari Alliance. Dan selamat loh, tadi yang kenok nggak KN gara-gara Jimmy-nya ditembak sama Stranger. Nah itu. Itu kalau Jimmy tadi nggak ketembak sama Stranger, gue rasa VP bakal pincang lagi satu pemain mereka, tinggal 2 pemain tersisa. Tapi ya, namanya Battle Royale ya, apapun bisa terjadi. Ada banyak sisi yang nggak bisa kekontrol juga. Sementara Trexy mendapatkan vision menuju ke pemain dari Vampire. Tony K tumbang begitu saja dan Blue Zone akan menghimpit posisi dari Vampire. Tony K bakal termakan oleh Blue Zone. Ada tembakan-tembakan yang menyakitkan datang dari pemain-pemain Sam9. Akan membuat Vampire semakin pincang kondisinya. Dan last man standing untuk Vampire kali ini, Pak Kumis yang tersisa. Oh Nuzi, healing, berhasil 1, healing lagi, pencet terus bos. Udah gak ada jalan lain bro. Ini healingan berapa? Abis, selesai Ya. itu Vampire. Berarti Sam9, Strangers, dan E-Arena yang masih selamat sampai ke late game. 4-4-3 kalau kita lihat masih ada 1 pemain yang bisa di revive, kembali selamat. Berarti ini bisa dibilang 3 tim yang utuh dengan manpower yang lengkap semuanya. Ya, dan kelihatan dari beberapa player ya, terutama DX ya. Menurut gue DX ini mentalnya udah kena nih. Dari awal dia Iya. fight gak komit, dia cabut dari TM aja, itu menurut gue udah mentalnya kena gitu. Karena cara cabutnya mereka tuh gak clear. Kayak berantakan banget, timingnya gak tepat lah untuk mereka bisa mundur. Dan untuk memutuskan fightnya juga mereka ragu-ragu banget. Tapi Stranger kayaknya gak ragu untuk memancing fight ke arah depan sana karena EA terlalu lama mereka menunggu. Satu persatu anggota mereka malah terlucuti karena langsung dihantam oleh 2 tim di waktu yang bersamaan. Wah, ini Sam9 sih gokil banget sih. Mereka masih bisa selamat bahkan dari bagian sniper tower. Ini adalah tempat yang sangat krusial, tempat kuncian dari Sam9 untuk bisa menggali informasi sangat banyak sekali dan bisa memberikan pressuring shot menuju ke arah pemain-pemain Strangers. Strangers, kita tahu ada Mela di dalamnya. Mela dengan cara gameplay yang dimana semakin tergencet semakin tergenjot. Dan dia bawa lagi sampai ke sini, sampai ke late game. Kita ingat bagaimana ketika Mela udah menjadi last man, dia bisa nge-clutch kayak orang gila. Ya. Dan saat ini pun masih sama, masih bisa survive sampai ke late game-nya. 4 pemain masih bertahan. Dan dari win rate atau winner-winner chicken dinner prediction, di atas kertas Strangers lebih tinggi. Tapi Betul. masalahnya zonanya berpihak untuk Sam9 saat ini. Ya, dan Stranger dipaksa untuk masuk menuju ke arah dalam dari zona yang sudah dikuasai oleh pemain-pemain dari tim Sam9. Kita bakal lihat genjotan-genjotan seperti apa yang bakal dilakukan oleh Mela. Tapi Mela bakal kelihatan miau-miau. Langsung melakukan proning guna untuk menutup angle dari bagian Trexy yang punya high ground lebih tinggi. Tapi Trexy juga harus bergerak karena bagian dari sniper tower ini sudah tidak masuk lagi menuju ke arah zona. Zona ke-8 sudah mulai terkikis. Sudah mulai ditutupi oleh Blue Zone yang semakin kencang untuk membuat circle ini lebih kecil lagi. Untuk membuat Blue Zone ke-9 menutup sempurna sesaat lagi. Low HP memang 1 pemain dari tim Stranger. Tapi 2 komposisi mereka di bagian depan masih cukup tangguh. Ada sebuah granat yang bakal dia lemparkan menuju ke arah balik batu. Tapi ternyata masih belum bisa memberikan knockdown. Karena pemain dari tim Sam9 menunggu momentum yang tepat. Through the smoke dilakukan juga oleh pemain-pemain dari tim Stranger. Masih mencari dan menggali informasi. Trexy masih di tempat yang cukup tinggi dan through the smoke yang memberikan hit mark. Walaupun masih belum bisa mendapatkan knockdown. Tapi tekanan sudah diberikan oleh Sam9 ke arah tim Stranger. Strangers miau-miau melihat miau-miau menembak dari sudut yang sangat kecil sekali, dipaksakan. Pemain Sam9 tidak punya ruang gerak yang sangat leluasa. Terjepit dari berbagai sisi, ngepick dikit, darahnya langsung boncos. Bahkan dari Mela pun terus menghambur-hamburkan pelurunya. Dengar banyak suara tapi tidak ada satupun yang knockdown sama sekali. Seperti gemuruh kalau misalkan lagi badai. Bahkan dari Viren terkena tembakan, knockdown 1, knockdown 2. Bahkan trading pun sedang terjadi 2v2 situation. Posisi yang seimbang. Bahkan masih diupayakan. Earthzy sedang reload tapi satu pemain terakhir dari Sam9, Miga, mampukah dia melakukan clutch 1v2 situation, clutch ke bagian kiri dan ternyata termakan oleh Strangers. Winner chicken dinner untuk Strangers Esports. Kalah posisi nggak semata-mata kalah loh ini untuk fightnya mereka. Itu dia, rapatnya mereka dari bagian selatan tadi mengetahui ini pasti Sam9 membuat sebuah setup ya kan.
membuat setup ada di bagian atas, di bagian bawah, bebatuan, dan dari Stranger ini